Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi pada channel Lulus Mentor yang membahas soal secara akurat dan tepat. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, tetap semangat. Semoga tahun ini menjadi tahunnya teman-teman semua untuk menjadi PNS dan P3K. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba latihan soal teknis bidang ahli pratama, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman. Latihan soal ini diharapkan sebagai tolak ukur kesiapan kita untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K di tahun ini. Belum memulai, untuk teman-teman yang ingin bergabung Lulus Mentor telah menyiapkan modul-modul, materi, contoh-contoh soal, kumpulan FR tahun sebelumnya, grup diskusi, kuis mingguan, dan lain sebagainya. Bisa diklik di link deskripsi di bawah ini. Langsung aja kita masuk ke latihan soal ya teman-teman. Pada sumur resapan yang mengacu pada curah hujan tertinggi harian, air hujan yang ditangkap pada area tapak dan bangunan seluruhan harus dapat dikelola selama paling sedikit A. 1 jam, B. 2 jam, C. 3 jam, D. 4 jam, E. 5 jam. Silakan dijawab teman-teman pilihan yang paling tepatnya. Ya, jawaban yang benar adalah B. 2 jam. Air hujan yang ditangkap pada area tapak dan bangunan seluruhannya 100% harus dapat dikelola selama paling sedikit 2 jam dengan menggunakan sumur resapan dan atau kolam retensi atau detensi yang mengacu pada curah hujan tertinggi harian selama 10 tahun terakhir. Ini didapatkan pada Permen PUPR 21 tahun 2021 halaman 139 ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Proses konstruksi hijau yang merupakan tahap pelaksanaan konstruksi kawasan hijau terdiri atas pernyataan di bawah ini, kecuali A. Pemilihan pemasok material konstruksi yang produknya buatannya dalam negeri, B. Metode pelaksanaan konstruksi hijau, C. Penerapan manajemen pengolahan limbah konstruksi untuk kawasan, D. Penerapan konservasi air pada pelaksanaan konstruksi untuk kawasan, E. Penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi untuk kawasan. Silakan dipilih teman-teman jawaban yang paling tepat. Jawaban yang benar adalah A. Kita masuk ke pembahasan. Proses konstruksi hijau terdiri atas A. Metode pelaksanaan konstruksi hijau, B. Penerapan manajemen pengelolaan limbah konstruksi untuk kawasan, C. Penerapan konservasi air pada pelaksanaan konstruksi untuk kawasan, D. Penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi untuk kawasan. Jadi jawaban yang tidak tepat pada pilihan A, B, C, dan E yaitu adalah A ya teman-teman, karena tidak ada di peraturan Permen PUPR 21 tahun 2021 pasal 29 ayat 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Angka presentasi perbandingan antara luas seluruhan lantai dasar bangunan, gedung, dan luas lahan atau tanah petakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan RTR dan RTBL adalah pengertian dari A. KDH, B. GSP, C. KDB, D. GSB, E. KLB. Silakan dijawab teman-teman jawaban yang paling tepat dan sesuai ya. Ya, jawaban yang benar adalah C. KDB. Menurut Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 pasal 1 ayat 11, koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat dengan KDB adalah angka presentasi perbandingan antara luas seluruhan lantai dasar bangunan dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Jadi yang tepat adalah C ya teman-teman, sesuai dengan Permen PUPR 22/2018. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung adalah pengertian dari A. Pengadaan bangunan gedung, B. Perencanaan bangunan gedung, C. Penyelenggaraan bangunan gedung, D. Penyediaan bangunan gedung, E.
pembangunan bangunan gedung. Silakan teman-teman dijawab jawaban yang paling sesuai dan tepat. Ya, jawaban yang benar adalah C, penyelenggaraan bangunan gedung. Menurut Permen PUPR nomor 29 tahun 2006 pasal 1 ayat 5, penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung. Jadi yang tepat adalah C ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pengelolaan bangunan gedung hijau dapat melakukan penilaian secara mandiri didampingi oleh A. Tim profesi ahli daerah kabupaten kota, B. Penyedia jasa, C. Kepala Dinas Teknis Daerah Kabupaten atau Kota, D. Wali Kota atau Bupati, E. Menteri. Silakan dipilih jawaban yang tepat ya teman-teman. Ya, jawaban yang benar adalah A ya teman-teman, tim profesi ahli daerah kabupaten atau kota. Kita masuk ke pembahasan. Pemilik atau pengelolaan bangunan gedung dapat melakukan penilaian secara mandiri didampingi oleh tim profesi ahli atau disebut TPA yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Ini berdasarkan PUPR Permen PUPR nomor 21 tahun 2021 di halaman 45 ya teman-teman semua.